Hai, halo generasi cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Generasi cerdas, coba kalian perhatikan gambar berikut dalam tayangan ini. Di satu sisi ada gedung-gedung menjulang tinggi, dan di sisi lain ada pemukiman atau perumahan kumuh di tepi sungai atau bantaran kali. Bila kalian melihat itu, apa yang ada dalam pikiran kalian? Apa yang tersirat? Apa yang terjadi? Ya, betul. Terjadi adanya ketimpangan sosial, di mana di satu sisi hidup dengan bergelimpangan kemewahan, sedangkan di sisi lain masih banyak yang kesulitan dalam melalui kehidupan ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang bersinggungan dengan masalah tersebut, yaitu tentang bagaimana pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia antara lain yaitu A. Dengan program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Apa saja kebutuhan dasar itu? Yaitu antara lain sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Bentuk program redistribusi yang dilakukan pemerintah antara lain adalah dengan pemberian BLT, bantuan langsung tunai, BTB, bantuan tunai bersyarat, PKH, program keluarga harapan, jaminan sosial, dan bantuan operasional sekolah. Nah, ini gambarnya, silakan diperhatikan. Yang B adalah program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, yaitu program kredit usaha rakyat atau KUR untuk membantu permodalan UMKM. C. Pengembangan usaha industri kecil. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu terus dikembangkan, yaitu antara lain: pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Yang ketiga, yaitu untuk pemerataan dalam distribusi pendapatan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM atau usaha mikro kecil menengah melalui penerapan PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. D.
Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau yang disingkat dengan CSR untuk mengembangkan dunia usaha kecil menengah dan koperasi melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. Praktek redistribusi pendapatan antara lain yaitu melalui program subsidi. Apa itu subsidi? Subsidi adalah program bantuan keuangan atau bantuan lainnya kepada masyarakat, terutama untuk usaha mikro, kecil, menengah agar mampu bersaing. Subsidi juga dapat diberikan kepada perorangan atau sekelompok orang dengan tujuan untuk meringankan beban hidupnya seperti yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan tunai bersyarat atau BTB, PKH, program keluarga harapan, bantuan jaminan sosial, dan biaya operasional sekolah. Praktek selanjutnya adalah dengan pengenaan pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran wajib dari masyarakat kepada negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan nasional. Nah, dari sinilah kemudian pemerintah mengalokasikan kembali, mendistribusikan pendapatan yang bersumber antara lain dari pajak untuk membantu masyarakat dengan melalui program subsidi. Generasi cerdas, sampai di sini dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Sebelum diakhiri, berikut adalah soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan di rumah. Setelah selesai, kirimkan lembar kerja kalian ke Google Classroom IPS kalian masing-masing. Soal-soal berikut adalah antara lain: 1. Apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Kedua, setelah kalian mempelajari materi ini, apakah yang menjadi kebutuhan dasar kalian dan bagaimana menurut kalian? Apakah kebutuhan dasar kalian tersebut sudah terpenuhi? Ketiga, apakah kalian sudah merasakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah tempat kamu tinggal, dan sebutkan subsidi apa saja yang kalian terima. Yang keempat, sebutkan sumber pendapatan nasional Indonesia. Yang kelima, apa yang dilakukan pemerintah untuk mendorong UMKM. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.